warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan untuk melanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapat ridha Allah, ilmu yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke maqalah yang ke-12 di halaman 25. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaniyata 'asyrata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr fa innama bil muwadhabati 'alaiha ta'dhumu wa tasiru kabiratan. Wal maqalatu tsaniyata 'asyrah, maqalah yang ke-12 'anil nabiy, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata, tidak bisa dinamakan dosa kecil ma'al israri, beserta terus menerus dilakukan. Fa innama bil muwadhabati 'alaiha, karena sesungguhnya apabila terus menerus melakukan dosa kecil, ta'dhumu, maka menjadi besar dosa kecil itu. Fatasiru kabiratan, maka jadilah dia sebagai dosa besar. Wa aidon, dan juga lagian juga annaha, bahwa sungguhnya dosa kecil ala azmi istidana matiha, berdasarkan kelangsungan atau terus menerus melakukan dosa kecil, tasiru kabiratan, akan menjadi dosa besar. Fa innama niyatal mar'i, karena sungguhnya niat seseorang fil ma'asi, dalam maksiat, kanat maksiatan, itu adalah maksiat, menjadi maksiat. Bab 2 nasihat. Nasihat yang pertama, ini dua-duanya dari Rasulullah. Ini adalah maqalah atau sabda Rasulullah SAW, hadis. Nasihat Rasulullah yang pertama, tidak bisa dinamakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Meskipun itu kelihatannya kecil, tapi yang namanya dilakukan terus-menerus, dia lakukan nggak putus-putus. Hari ini dia dosa lagi, besok dia dosa lagi, atau jam 1 dosa lagi, jam 2 dosa lagi, terus menerus dia lakukan dosa kecil itu, maka itu tidak bisa dinamakan sebagai dosa kecil. Maka jadilah itu sesuatu yang sifatnya itu besar di mata Allah. Artinya besar di sisi Allah, ini artinya Allah melihat orang ini melakukan dosa kecil karena meremehkan. Nah, bukan hanya dosa kecilnya yang menumpuk ini, tapi sikapnya yang meremehkan dosa sehingga dia menganggap enteng, akhirnya terus-menerus dia melakukan dosa kecil. Maka itu di sisi Allah itu sungguh berat, di sisi Allah itu sungguh besar. Artinya jangan main-main sama dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Bahkan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dengan sikap meremehkan ini, kemudian dia nggak putus, dia lakukan terus-menerus, maka akan jadi dosa besar meskipun itu kecil. Apa sih contohnya? Contohnya dosa kecil, melihat perempuan yang bukan mahram, atau melihat foto-foto porno. Dosa kecil tuh, tapi terus-terusan, nggak bisa dibilang dosa kecil. Itu tidak bisa dibilang dosa kecil, itu jadinya besar juga. Kenapa? Karena sifat meremehkannya ini, sikap meremehkan, kemudian juga terus-menerusnya dilakukan, ini bisa menyebabkan dosa ini kemudian menjadi dosa besar. Yang namanya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit juga. Debu, besoknya debu lagi, lama-lama udah nempel itu.
nempel. Yang tadinya baju putih udah nggak putih lagi, udah hordeng yang tadinya warnanya putih udah nggak putih lagi, karena terus menerus dilakukan, meskipun itu hanya sekedar debu aja, hanya sekedar asap knalpot lewat, asap knalpot besok lewat lagi, tapi nggak pernah dibersihin, nggak pernah coba untuk dicuci, maka akan nempel. Nah, maka tidak bisa disebutkan sebagai dosa kecil lagi, dia sudah menjadi dosa besar, dan di sisi Allah ini sangat berat. Artinya orang yang bersikap seperti ini terus menerus melakukan dosa kecil, ini sama aja seperti orang yang melakukan dosa besar. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini memang yang dimaksud adalah orang yang melakukan dosa kecil dengan sikap meremehkan. Kemudian dia nggak punya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa kecil itu. Tapi kalau dia bisa melakukan perbuatan dosa, kalau dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa, maka bisa terhapus. Jadi nggak terlanjur noda, nggak terlanjur apa namanya itu, nggak terlanjur nempel. Orang dosa kecil, habis itu dia wudhu, sholat, dosa lagi, wudhu, sholat lagi, atau dosa kecil dia wudhu, baca Quran. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini, mengikutkan perbuatan dosa dengan perbuatan baik, habis dosa dia sholat, habis dosa dia sholat, ini insya Allah bisa nyuci. Karena sabda Rasulullah, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, pasti perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Catatannya dengan syarat dia tidak meremehkan. Kalau dengan sifat meremehkan, sikap meremehkan, nggak apa-apa ini mah, gini-gini mah nggak apa-apa, maka itu bisa jadi dosa besar juga. Disebutkan di sini, sesungguhnya niat seorang dalam maksiat itu niat maksiat. Sesungguhnya niat seseorang dalam maksiat itu adalah maksiat. Memang ada beberapa tingkatan hati, ada beberapa bahasa atau bersitan dalam hati kita. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hajis. Hajis itu adalah kelebatan hati atau bersitan hati yang sifatnya itu datang tiba-tiba begitu aja, tahu-tahu hilang aja. Lagi sholat tuh biasanya, lagi sholat tahu-tahu ingat kunci, udah. Atau lagi sholat tahu-tahu ingat ada yang gorengkan asin, siapa ini ya? Begitu aja, hilang begitu aja, udah tuh, sekelebatan. Jadi sekelebatan tanpa ada, bahkan tidak ada sebab apa-apa. Kadang-kadang hajis itu nggak ada sebab apa-apa, tanpa sebab apa-apa, tahu-tahu set gitu aja, kepikiran. Ini namanya hajis. Yang kedua ada yang namanya khotir. Khotir itu bersitan hati yang lebih kuat lagi. Kalau yang pertama tadi hajis cuma set gitu aja hilang, udah kayak ini kayak blitz kalau zaman dulu tuh, kalau foto tep gitu aja udah hilang. Apa kalau di HP sekarang namanya flash flash, udah gitu aja hilang. Nah, kalau ini enggak, kalau khotir ini udah bukan kayak flash, tapi udah mulai tek agak lama, tapi hilang lagi, lama tapi hilang lagi. Orang lagi bengong terus punya niatan, nih kayaknya enak nih sedekah nih, agak lama, iya dari mana ya uangnya ya, pikir, tapi tiba-tiba hilang lagi. Namanya khotir. Khotir. Begitu juga maksiat, lagi bengong lagi bengong terus enak nih kayaknya main ke anuan nih, siapa ngajak siapa ya kira-kira ya ngajak siapa kira-kira ya, mana bini lagi nggak di rumah lagi nih. Nah, sebet gitu aja hilang begitu aja, itu namanya khotir. Tapi dia lebih kuat dibanding hajis, lebih lama. Kalau hajis tadi kayak flash stop, kalau ini dia udah agak ngalir dikit, namanya khotir. Kemudian ada yang namanya hadithun nafsi. Hadithun nafsi ini sudah berupa percakapan-percakapan dalam hati dan dalam jiwa kita, batin kita, dan lebih kuat dibanding yang kedua tadi, dibanding 1, 2. Ini mah udah mulai ada ini, sudah mulai ada ya pembicaraan dalam batin kita. Iya, main nih enaknya ke tempat anu nih, antar dah gue coba hubungin temen gue, kali aja dia juga lagi nggak ada ininya, suaminya. Terus begitu aja tuh, terus lebih kuat lagi, namanya hadisun nafsi.
Nah, hadisun nafsi ini masih sampai 50% dah. Antara bersihkan hati yang namanya hajis, kemudian khotir, kemudian hadisun nafs, ini masih 50%, 50-50. Masih 50-50 antara jadi atau enggak. Nah, kemudian di atas itu ada yang namanya ham. Ham itu cita-cita. Kalau ham, orang niat sedekah tadi lagi bengong, kemudian ada niat sedekah, langsung dia bangun, cari, dibuka dompetnya, ini ada nih duit nih buat besok nih, kayaknya buat Jumat berkah, ada duitnya, udah siap-siap, namanya ham, udah siap-siap, dan dia dipisahin nih duitnya. Begitu juga maksiat udah ada yang sampai ham ini sudah sampai tahap 70%, walaupun belum 100, belum terlaksana. Dia udah WA, ada abang nggak di rumah nih, di WA-in, ini saya mau main nih sana, udah WA-in dah. Itu udah sampai 70% walaupun belum 100%. Sampai di ham ini, sampai pada ham bersihkan hati atau niat hati yang namanya hamun ini, walaupun belum terlaksana, maka disinilah mulai ada ganjaran, mulai ada dosa. Orang yang melakukan maksiat, hubungannya dengan makalah ini, orang yang berniat melakukan maksiat, kalau hanya bersihkan hati tes kayak flash gitu atau hilang, main tek keingatan si dia, keingatan mantan, tek gitu aja hilang lagi. Tapi kalau itu namanya hajis. Tapi kalau udah mulai kalau udah mulai lebih lama lagi, ingat lagi sama dia, iya enaknya main ya, hilang lagi, namanya khotir. Kemudian hadisun nafsi, iya ya, tapi gue kasihan sama bini gue, tapi enak juga ya, terus ngomong batin, namanya hadisun nafsi. Sampai hadisun nafsi belum ada dosa, karena sulit orang menghindarkan itu, sulit. Tapi kalau sudah sampai ham, sudah sampai yang lebih kuat dibanding 3 itu, udah megang HP, udah mulai chatting, udah mulai ngerancanain walaupun belum melangkah. Nah, di situ kalau ibadah, kalau perbuatan yang baik, misalnya chat sama pengurus masjid, pengen sedekah Jumat berkah, walaupun belum terlaksana, kalau perbuatan baik udah Allah catat. Perbuatan buruk gimana? Ditunggu hingga 6 jam. Kalau 6 jam dia nggak tobat, malah nyalain motor. 6 jam bukan tobat, malah nyalain motor, dia manasin arahnya ke sana lagi. Maka sampai 6 jam dia nggak tobat, maka dicatat. Walaupun itu 6 jam belum terlaksana, jadi ada niat. Nah, niat ada dosa niatnya sampai 6 jam dia nggak tobat. Kalau sampai terlaksana, ada dosa dari perbuatannya itu. Ini hajis. Nah, di atas itu ada yang sudah azam. Azam ini udah 100%, walaupun belum terlaksana. Azam ini tekad kuat. Azam ini tekad kuat, dia sudah, kalau ibadah ya memang udah datang ke masjid, udah bawa uangnya atau udah bawa makanannya, ini buat masjid, buat sedekah Jumat berkah. Tiba-tiba aja itu di tengah ini, di depan masjid, tiba-tiba makanan tumpah semua, nggak jadi dibagiin, tetap dapat pahala karena udah azam, udah sampai situ. Nah, perbuatan maksiat bagaimana? Perbuatan maksiat kalau sudah sampai azam, dosa juga, apalagi sampai terlaksana. Kaitannya dengan ini hadirin, dengan perbuatan maksiat ini, kalau disebutkan di sini, fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Niat seseorang melakukan maksiat itu maksiat. Maka yang dimaksud di sini adalah niat seseorang yang sudah sampai tingkat ham atau 70%. Kalau hanya kelebatan itu, kelebatan itu nggak dicatat. Ini juga yang berhubungan dengan penjelasan ayat. Pernah satu waktu para sahabat tuh bilang di akhir surat Baqarah, ketika turun ayat surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semua di langit dan di bumi itu milik Allah. Apabila kamu menyembunyikan segala sesuatu dalam dirimu, dalam hatimu, kamu sembunyikan ataupun kamu tampakkan, Allah akan hisab itu semuanya. Nah, para sahabat tanya pada Rasulullah, ya Allah Rasulullah, gimana kalau hadisun nafs? Gimana kalau bahasa hati kita kelebatan-kelebatan gitu? Maka Rasulullah menjelaskan ini. Kalau hadisun nafs, kalau sampai percakapan batin saja selama belum terucap,
selama belum terlaksana maka tidak Allah catat yang seperti itu. Nah, begitu juga maksiat. Maksiat kalau masih sampai percakapan dalam batin saja dan sifatnya masih 50-50 antara terlaksana dengan tidak, maka belum dicatat sebagai maksiat. Tapi kalau sudah 70% terlaksana, udah megang HP segala macam, untuk rencana maksiat itu maka mulai Allah catat kalau nggak taubat selama 6 jam. Ini hubungannya dengan makalah kita yang barusan ini kita dibaca. Nah, azam itu hadirin, azam itu tekad kuat dalam maksiat. Contoh, pernah Rasulullah mengatakan ada 2 orang Islam berantem, yang satu terbunuh, yang satu berhasil membunuh. Yang satu qatil, ini pembunuh, yang satu maktul, terbunuh, korban. Kata Rasulullah, diadukan tentang 2 orang muslim ini, diadukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah bilang kilahuma finnar, dua-duanya masuk neraka. Gimana masuk neraka ya Rasulullah? Ketahuan kalau yang membunuh. Ini masa yang korban masuk neraka juga? Kata Rasulullah, karena sesungguhnya yang korban ini, yang sesungguhnya yang terbunuh ini punya niat membunuh juga, punya azam tadi, udah sampai tingkat azam. Orang sama-sama udah pegang golok, sama-sama udah pegang pedang, dua-duanya neraka, karena dua-duanya udah sampai niat yang 100% tadi. Cuma bedanya apes aja dia. Bedanya dia apes jadi terbunuh, sedangkan yang ini, yang pembunuhnya ini ya dia untung aja. Tapi dua-duanya akan neraka karena dua-duanya sudah sampai tingkat azam atau tekad melakukan kemaksiatan, melakukan pembunuhan itu. Dan lagi pula dari situ hadirin sudah ada sikap atau mental. Orang yang udah berantem gitu kan mentalnya udah pasti mental pembunuh atau mentalnya udah pasti mental penyerang. Bedanya ya antara apes sama untung aja. Ya untung dia ya hidup, kalau apes ya dia mati, begitu aja. Tapi dua-duanya adalah orang yang punya sikap dan punya mental untuk melakukan serangan itu, berarti melakukan serangan terhadap orang Islam, maka dua-duanya akan neraka, kata Rasulullah. Ini niat yang sifatnya sudah kuat, maka itu adalah maksiat juga. Niatnya adalah maksiat, perbuatannya juga maksiat. Kalau selama masih niat dan dia belum bertaubat selama 6 jam, belum terlaksana juga, dia bertobat sebelum 6 jam, maka Allah ampuni, asal belum terlaksana. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada perbuatan dosa besar bersama atau beserta istighfar. Ayat taubati maksudnya dengan taubat, bisyurutiha dengan syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati, karena sesungguhnya taubat itu bisa menghapus bekas dari dosa. Wa in kanat kabiratan, meskipun ada dosa tersebut adalah dosa besar. Tidak bisa dinamakan dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan oleh seorang. Kalau terus-menerus dia terus melakukan dosa kecil, namanya dosa gede juga. Kemudian pesan kedua Rasulullah, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa besar kalau orang mau istighfar. Maksudnya istighfar di sini adalah taubat dengan syarat-syaratnya. Apa sih syarat taubat ini? Syarat taubat, nah saya sampaikan mungkin beberapa kesempatan. Syarat taubat itu yang pertama, nyesel, harus nyesel. Kalau tidak ada penyesalan maka tidak dinamakan taubat, tidak sah. Namanya syarat itu kan harus terpenuhi. Kalau syarat nggak terpenuhi nggak sah. Orang yang mau bertaubat maka syarat pertamanya harus menyesal, an-nadam, bisa istilah bahasa Arabnya, harus ada penyesalan. Yang kedua al-iqla. Al-iqla itu berhenti, udah berhenti, udah nggak pakai ini, udah nggak pakai nyicil berhenti. Yang tadinya tiap hari jadi seminggu sekali aja, enggak, udah taubat yang tadinya sebulan sekali, sekarang ini 3 bulan sekali aja maksiatnya, enggak, udah nggak ada pakai gituan dah. Yang namanya taubat harus al-iqla, harus berhenti. Pertama nyesel, yang kedua berhenti, kemudian yang ketiga ini harus minta ampun kepada Allah, harus mohon ampun kepada Allah. Penyesalan, kemudian berhenti, ya, kemudian berhenti, kemudian harus maaf, yang ketiga harus
punya tekad kuat untuk meninggalkan dan tidak mengulangi lagi. Jadi berhenti ini hal sendiri, emang udah berhenti, udah nggak ada lagi gitu-gituannya. Kemudian dalam hatinya, dalam jiwanya itu harus punya tekad, saya tidak akan kembali lagi ke situ. Harus ada tuh. Itu 3 syarat taubat. Adapun taubat yang hubungannya dengan dosa kepada sama manusia, maka tambah syarat 1. Salah satunya yaitu mengembalikan kerugian yang sudah diambil dari orang lain. Taubat saya nggak mau ini lagi dah, nggak mau nyolong sendal ustadz lagi misalnya. Nah, tapi udah 3 itu udah dipenuhi, maka sendalnya ustadz harus dibalikin, atau nilainya berapa harganya itu harus dibalikin. Harus minta pada korbannya. Ini orang yang tobat ini harus minta kepada korban yang dulu dirugikan, berapa harus saya ganti. Kalau korbannya maafkan, ya udah nggak apa-apa, berarti udah terpenuhi taubatnya. Ini taubat dengan syarat-syaratnya. Orang yang taubat dengan syarat-syaratnya maka disebut dengan taib, at-taib. Orang yang taubat itu disebut, orang yang taubat itu orang yang tidak punya dosa sama sekali, seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari satu dosa, maka dia seperti orang yang tidak ada dosanya sama sekali. Orang yang mau taubat tuh hadirin. Jadi cara membersihkan dosa dari dalam diri kita itu bisa dengan cara taubat dengan syarat-syaratnya tadi. Bisa juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Atau bisa juga satu lagi, bisa juga dengan ridho atau sabar ketika Allah menakdirkan kepada kita musibah yang Allah turunkan kepada seseorang itu buat nyuci dia, buat nyuci dosanya. Orang kena sakit menjelang akhir hayatnya nggak sembuh-sembuh, itu insya Allah udah dibersihin sama Allah. Bisa itu untuk mencuci dosa-dosanya. Karena pencucian dosa bisa juga melalui cara ini, cara Allah kirimkan atau Allah takdirkan dia kena musibah, kena penyakit, pokoknya kena kesulitan-kesulitan apapun itu. Nah, dengan syarat-syarat taubat ini maka tidak ada istilah orang mukmin itu masih ada dosanya atau masih ada kesalahan-kesalahannya. Sebenarnya itu tidak ada, sangat jarang. Kenapa saya katakan sangat jarang? Karena orang mukmin, orang Islam punya banyak cara untuk bisa menghapus dosanya. Dia bisa dengan cara melakukan perbuatan, dari maghrib ke isya bisa menghapus dosa, isyanya bisa menghapus dosa di antara keduanya. Dari Jumat ke Jumat, maka Jumat berikutnya bisa menghapus dosa antara Jumat pertama dengan Jumat berikutnya. Semua antara perbuatan baik dengan perbuatan baik ini bisa menghapuskan dosa di antara keduanya, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dengan cara taubat. Dengan macam-macam sarana ini, dengan macam-macam cara ini, maka sebenarnya Allah memberikan untuk kita orang-orang Islam itu banyak sekali cara untuk menghapus dosa atau banyak sekali pengampunan dari Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ayo buru-buru, ayo segera minta ampun atau segeralah menuju magfirah Allah, karena magfirah atau ampunan Allah itu sangat luas. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Wa rawa hadzal hadits ad-Dailami an Ibnu Abbas lakin bitaqdimil jumlatil akhiri 'alal ula. Dan juga Imam Dailami meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas, tapi dengan mendahulukan kalimat yang pertama atas kalimat yang kedua. Jadi satu riwayat diantaranya oleh Imam Dailami, riwayat sahabat Ibnu Abbas, ini dibalik la kabirata ma'al istighfar dulu, baru setelah itu la sagirata ma'al israr. Wal maqalatu tsalitsata asyarah, maqalah yang ke-13, qila
Dikatakan hammul arifi ats-tsana'u, cita-cita atau keinginan orang yang marifat ats-tsana'u adalah memuji. Muradul arifi, murad atau maksud dari orang yang mengenal Allah, billahi mengenal Allah, ats-tsana'u adalah memuji Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bijamili sifatihi, dengan seluruh sifat-sifatnya. Wa hammuz zahidi, adapun cita-cita orang zuhud, ad-du'a'u adalah doa. Itu bukan ad-du'ai tapi ad-du'a, itu harusnya ad-du'a'u adalah doa. Ai muradul mu'ridi aniz zahidi, itu mu'ridi aniz zahidi, orang yang berpaling, aniz zahidi, dari, harusnya anid dunia, itu dari dunia, ala qadril hajati, atas ukuran hajat, minad dunia, dari dunia, biqalbihi, dengan hatinya, itu ad-du'a'u, doa. Wa huwa tadarru'u ilallahi ta'ala, yaitu merendah di hadapan Allah Ta'ala, bisu'ali ma indahu minal khairi, dengan memohon segala sesuatu di sisi Allah, yakni berupa kebaikan. Nasihat yang pertama, ini makalah yang ke-13. Makalah yang ke-13, cita-cita atau keinginan orang marifat memuji Allah. Satu. Yang dua, keinginan orang yang zuhud itu adalah berdoa kepada Allah. Dua. Nah, dua nasihat ini. Ada dua macam orang di sini hadirin. Yang pertama ada arif. Arif itu orang yang mengenal Allah. Al-arif billah adalah orang yang mengenal Allah. Tujuan, cita-cita, kehendak dari orang yang mengenal Allah, dengan segenap ibadahnya, dengan segenap perbuatannya, ini tujuannya adalah untuk memuji Allah, semata-mata memuji Allah. Beda dengan kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang kedua, ini adalah doa atau memohon kepada Allah. Ada dua macam orang. Yang pertama arif billah. Apa itu arif billah? Al-arif billah ini orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Dia mengenal bahwa Allah itu alim, maha mengetahui, maka dia selalu merasa bahwa Allah itu mengawasi hatinya, dan Allah itu tahu segala macam niat-niatnya. Dia tahu dan yakin bahwa Allah itu punya sifat Rahman, maha pengasih, maka dia tidak pernah putus asa, selalu optimis, nggak pernah cemberut aja, merebut aja, dia nggak pernah, susah aja nggak pernah. Kenapa? Karena dia Rahman, karena dia yakin bahwa Allah punya Rahman. Orang arif itu orang yang mengenal Allah. Allah punya sifat-sifat sempurna, Allah punya sifat adil, maka dia tidak akan pernah putus asa dengan segala macam keputusan-keputusan Allah. Qada qadar atau takdir Allah yang dia terima, ini tetap dia terima dengan ridho, karena dia tahu Allah itu maha adil, Allah maha penyayang, seluruhnya sifat dia yakin betul. Nah, dengan pengenalannya ini, pengenalan kepada Allah dengan segenap sifat-sifatnya, maka hidupnya orang arif ini penuh dengan cinta. Jadi dia bisa dikatakan dia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia itu adalah orang-orang yang tidak pernah ada rasa khawatir dan rasa sedih. Ini orang arif, nggak pernah rasa sedih, nggak pernah ada rasa takut, nggak pernah ada rasa khawatir, karena dia yakin bahwa Allah pasti menjamin dia, Allah pasti menjamin keselamatan dia, Allah pasti akan menjamin kebahagiaan dia. Apapun yang Allah tetapkan kepadanya, itu dia terima dengan ridho, karena Allah menetapkan segala sesuatu itu pasti dengan berdasarkan pengetahuannya. Ditetapkan yang sulit, nggak punya uang misalnya, sakit, keluarga juga pada sakit, dia mah senyum-senyum aja orang arif, karena dia tahu meskipun tidak bisa sehat seperti orang-orang, tapi dia tahu bahwa dengan sakit ini Allah lagi mencuci dosanya. Dia tahu bahwa dengan sakit ini mungkin saya ingin dibatasi, dan saya ingin supaya lebih dekat kepada Allah. Orang arif selalu seperti itu.
selalu menghadapi semua keputusan Allah ini dengan ridho, dengan rela dan sangat senang dengan keputusan Allah. Ada bocah misalnya, hadirin, ada bocah digendong, kira-kira kalau digendong bisa gerak nggak tuh Pak? Digendong bisa, tapi bebas nggak? Nggak bebas. Digendong atau dibiarin sama bapaknya, dibiarin sama mamanya, ya udah main situ di di apa namanya, kids zone, apa zona mainan anak-anak tuh Bang, biarin main bebas, dia bisa gerak. Antara gendong dengan dibiarin main, gendong itu bentuk rasa sayang atau bukan? Sayang. Kemudian dibiarin main itu bentuk rasa sayang atau bukan? Dibiarin main sama orang tuanya itu bentuk rasa sayang orang tua bukan? Rasa sayang orang tua juga, dua-duanya sama. Nah, orang arif, orang ma'rifat istilah lainnya, ini selalu mengenal ini. Meskipun oleh Allah disempitkan, nggak bisa kemana-mana, sholat jamaah boro-boro yang namanya sakit, nggak bisa kumpul sama temen, cari nafkah juga gimana, udah nggak cari nafkah juga nggak bisa, akhirnya seadanya orang kasih ya dia makan. Tapi dia tetap merasa senang bahwa itu emang lagi digendong, istilahnya anak tuh lagi digendong, lagi diberikan kesempitan, tapi tetap bisa bergerak. Dan di situ ada rasa sayang juga, ada rasa sayang Allah. Atau dikasih kelapangan, dikasih keluasan, sehat, bisa pergi kemana-mana, bahkan ibadah bukan cuma sholat, tapi dia sedekah juga, sedekah kemana-mana dia, kelapangan juga, bentuk rasa sayang juga. Maka untuk orang ma'rifat, orang yang arif billah, mengenal Allah, dua keadaan ini sama aja. Mau dia digendong atau dibiarin, mau dia dikasih kesempitan oleh Allah atau dikasih keluasan, itu sama aja, karena dia mengenal betul Allah. Oleh karenanya orang arif ini dari semua perbuatannya tujuannya cuma memuji Allah. Alhamdulillah aja, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah, hanya memuji Allah saja. Nah, kita bandingkan dengan yang kedua, ada zahid. Zahid ini orang yang berpaling dari dunia dan dia hanya mengambil dunia sekedar kebutuhannya saja, namanya zahid. Jadi dia benar-benar membatasi dirinya dari dunia, hanya yang dia butuhkan. Selebihnya ini nggak akan diambil, selebihnya dia bagiin sama orang kalau ada lebih, namanya zahid. Kalau orang arif tadi tujuannya adalah memuji Allah, kalau orang zahid tujuannya adalah berdoa kepada Allah. Jadi orang arif itu masih tetap meminta, orang zahid itu masih tetap meminta, ya Allah, saya ingin rezeki yang banyak, ya Allah saya ingin sehat, ya Allah saya ingin supaya keluarga saya ini pada dekat dan perhatian kepada saya. Ada doa-doa itu, namanya orang zahid. Orang zahid tujuannya adalah doa kepada Allah, merendah diri kepada Allah supaya terwujud semua keinginan-keinginan dia. Beda sama orang arif yang pertama. Orang arif udah enggak. Orang arif apapun yang Allah kasih dia terima. Kalaupun ada orang ahli ma'rifat, orang ma'rifat ini doa, maka doanya itu bukan untuk minta sama Allah. Doanya hanya menjalankan perintah. Allah perintah doa, ud'uni astajib lakum, maka dia ikut doa. Dia doa saja dan tidak mengharapkan terwujudnya doa ini. Ini bedanya orang arif dengan orang zahid. Lianna hammal arifu rabbuhu, karena sungguhnya tujuan orang arif, orang yang mengenal Allah, rabbuhu adalah Tuhannya. La thawabu walal jannatu, bukanlah ganjaran dan juga bukan surga. Wa hammuz zaidi nafsuhu. Adapun tujuan orang zuhud, nafsuhu adalah dirinya. Ai manfaatu nafsihi minat thawabi, yaitu kemanfaatan dirinya berupa ganjaran wal jannati dan surga. Fa furriqa baina man himmatuhul hur wa man himmatuhu raf'us sudur. Maka bisa dibedakan antara orang yang tujuannya adalah bidadari dan orang yang tujuannya adalah menghilangkan penghalang-penghalang. Maksudnya
orang yang mengenal Allah ini sama sekali sudah tidak mencita-citakan atau sama sekali tidak menginginkan ganjaran. Orang yang mengenal Allah ridho aja dari dunianya, dia udah ridho apapun yang Allah beri kepada dia, pokoknya itu bentuk sayangnya Allah kepada dia. Yang penting Allah suruh ibadah, dia ibadah. Allah suruh dia puasa, sholat. Nah Allah berikan apapun dia ridho aja, namanya arif, namanya orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah sudah tidak ingin surga dan sudah tidak ingin surga, sudah tidak ingin ganjaran, udah bukan itu tujuannya. Jadi sudah melampaui itu semua. Adapun orang zahid masih, orang zahid ini masih menginginkan, masih bercita-cita bahwa saya pengen enak, kalau di dunia ini gak enak ya nanti di akhirat ya biar yang enak lah, dapat surga, selamat dari neraka. Ini orang zahid, dia masih mengharapkan. Nah kita lihat di sini dalam sisi orang zahid ini masih ada kepentingan diri, masih ada hadun nafsi, istilah lainnya. Dia sholat, dia jauh maksiat, tapi sebenarnya bukan buat Allah. Buat siapa? Buat kepentingan diri dia sendiri. Ngapain bang sholat? Biar masuk surga. Ngapain bang jauhin neraka? Ya biar ngapain bang jauhin maksiat? Ya biar gue selamat nggak masuk neraka. Jadi abang pengen selamat? Iya. Nah kalau masih begitu zahid, berarti itu orang zahid. Memang tujuannya orang zahid itu adalah masih ada kepentingan, masih ada kepentingan diri sendiri. Beda dengan orang arif. Orang arif itu sudah tidak ada kepentingan diri sendiri. Dia sholat, dia jauh maksiat, itu bukan karena pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga, bukan, tapi karena memang dia hanya ingin Allah saja. Sebagaimana para sufi. Ada sufi perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu bilang, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena takut pada nerakamu, maka masukkan saja aku dalam nerakamu. Begitu saudara. Kalau aku menyembahmu hanya karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Tapi kalau aku menyembahmu karena aku ingin memandang indahnya wajahmu, maka jangan halangi wajahmu dariku. Ini yang dimaksud dengan raf'us sutur, diangkat. Jadi udah bukan surga lagi, udah bukan selamat dari neraka lagi. Tujuannya orang arif itu adalah hanya Allah saja. Pengen antara dia dengan Allah ini sudah tidak ada penghalang, artinya benar-benar hanya wajah Allah saja yang dia inginkan. Karena kenikmatan paling tinggi itu, hadirin, kenikmatan paling tinggi adalah memandang wajah Allah nanti. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ya nikmat surga itu ya sebagaimana nikmat dunia. Sebagaimana dunia itu kan miniatur ya surga, yang nikmat-nikmat itu sama. Bedanya dia nggak habis terus-terusan. Nah di balik semua itu atau di atas semua itu ada kenikmatan yang lebih tinggi lagi, yaitu memandang wajah Allah nanti di surga. Ini lebih nikmat dan akan hilang semuanya, kalah semuanya kenikmatan dengan itu. Orang-orang arif menginginkan atau mencita-citakan hanya melihat wajah Allah saja. Wal maqalatur rabi'ata asyra an ba'dil hukama wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang maaf, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.